Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan pamanda saya, yaitu Paman Muhammad Rais beserta bibi saya, yaitu Ibu Sofia, serta keluarga besarnya. Wabil khusus juga besan kami yang datang dari jauh, yang telah menyerahkan dan menikahkan putrinya, yaitu yang bernama putrinya yang bernama Khairiana. Alhamdulillah, segalanya berjalan dengan lancar. Semoga Allah memberikan rahmat kepada dua mempelai dan Allah menjadikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena di antara tanda-tanda kebesaran Allah di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah di dalam surat Ar-Rum ayat 21. Sebagaimana kita dengarkan tadi dibacakan oleh qari kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah diciptakannya pasangan-pasangan kita sekalian dari jenis kita, itu manusia, yang mana Allah memberikan kita pasangan berupa amanah, titipan dari Allah. Boleh jadi mudah saja bagi Allah menitipkan sepupu saya Maulana Nasruddin Khairuddin, Maulana Khairuddin, dipanggilnya soalnya Maulana doang, Khairuddinnya saya lupa. Dititipkannya Allah, sebagaimana mudah bagi Allah untuk menitipkan Maulana dengan orang lain, begitu juga mudah bagi Allah menitipkan Khairana dengan lelaki lain. Tetapi Allah mempercayakan mereka masing-masing, yang mana Maulana dititipkan oleh Khairiana, Khairiana dititipkan oleh Maulana. Ini merupakan takdir yang mana Allah memerintahkan masing-masing untuk menjaga dan untuk memberikan kasih sayangnya sepenuhnya untuk dunia akhirat. Sebagaimana masing-masing punya kekurangan, betul. Tidak ada manusia yang tidak mempunyai kekurangan. Mungkin dulu sejak pacaran mereka tertutupi oleh cinta sehingga tidak melihat sama sekali satupun kekurangan pasangannya. Tetapi nanti setelah menikah, boleh jadi terbukalah segala kekurangan pasangannya. Makanya dalam Al-Quran, tugas suami diantaranya dan tugas istri diantaranya menutupi kekurangan masing-masing. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wahai suami-suami, ketahuilah istri kalian adalah pakaian untuk kalian, dan suami kalian, wahai para istri, adalah pakaian untuk kalian juga. Dan fungsi pakaian adalah menutupi kekurangan masing-masing, yang mana setiap kita pasti mempunyai kekurangan. Pernikahan dimaksudkan adalah untuk saling menyempurnakan dan saling memahami kekurangan masing-masing. Itulah intinya. Pernikahan diantaranya adalah untuk menyempurnakan kekurangan masing-masing dan untuk memahami kekurangan masing-masing. Makanya diperintahkan Allah untuk saling menyempurnakan. Apabila ada sesuatu kekurangan atau masalah ataupun problem, maka ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an taridun nikah akarha. Wahai orang-orang beriman, wahai para suami, wahai para istri, janganlah kalian saling mewarisi keburukan di antara kalian.
apabila salah satu di antara suaminya atau istrinya ada kekurangan, maka tutupilah kekurangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan adalah saling memahami. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia sekalian, aku ciptakan kalian di antara jenis perempuan dan wanita, perempuan dan pria, dan antara jenis lain suku dan lain bangsa, untuk saling memahami, saling mengetahui, dan saling introspeksi. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal di antara pasangan kalian. Apabila ada kekurangan, jangan kau umbar. Di antaranya adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang kita contoh. Tatkala Nabi Muhammad SAW pulang dengan keadaan lapar, maka dilihatlah Sayyidina Aisyah tidak ada sama sekali masakan dan makanan. Maka apa kata Nabi? Sehingga Siti Aisyah bersedih dan menyesali bahwasanya Rasulullah dalam keadaan lapar, tidak ada makanan yang bisa dimasak. Maka Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, maafkan aku tidak bisa memberikan makanan untukmu. Apa kata Nabi? Untuk saling memahami, maka Nabi bilang, inni shaim. Wahai Aisyah, jangan kau ragu, jangan kau sedih, jangan kau menyesal. Aku hari ini sekarang lagi puasa. Padahal Nabi tatkala itu belum niat puasa, tetapi saling menghargai di antara istri dan suami. Maka Nabi bilang, sekarang nggak ada makanan, tidak ada apa-apa, tidak mengapa bagiku karena sekarang aku mau puasa. Tatkala itu juga keesokan harinya Siti Aisyah memasak dengan hidangan yang lezat, yang enak, karena ada rezeki. Maka pas Rasulullah pulang, ternyata Rasulullah sudah niat puasa. Maka Siti Aisyah bilang, ya Rasulullah, kau puasa? Betul. Maka sedihlah Siti Aisyah karena udah dimasakin enak, ternyata Nabi puasa. Maka tatkala itulah Nabi bilang untuk menggembirakan hati istri, jangan kau khawatir, sekarang aku sudah berbuka dan aku tidak puasa, aku ingin menyantap masakanmu. Saling memahami satu sama lain. Tatkala ada kekurangan di antara satu sama lain, maka itulah tugas suami dan istri, memahami dan saling mengerti antara satu dengan lain-lainnya. Terakhir, tatkala menikah, maka niatkan dalam hati, nikah ini menjalankan perintah Allah, bukan untuk mengumbar nafsu, bukan untuk mengumbar syahwat, bukan hanya senang-senang semata. Ini akan dibawa nanti di hadapan Allah di akhirat, bukan hanya di dunia. Istri dan suami kita akan kita bawa nanti ke surga. Tatkala itulah dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah untuk memenuhi dan menjalankan kewajiban antara suami istri. Apa kewajiban suami? Di antaranya memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan juga pendidikan. Kemudian tugas istri siapa? Tugas istri adalah menjalankan apapun hak suami. Tatkala suami memerintahkan apapun kebaikan, maka taat kepada suami. Sebagaimana Rasulullah bersabda, siapa itu wanita yang soleh? Wanita yang soleh adalah apabila kau lihat istrimu, dia akan menyenangkan hatimu. Apabila dia diperintahkan olehmu, maka dia akan taat kepadamu. Itulah ciri-ciri suami dan istri yang menjalankan kewajiban dan hak masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan Allah memberikan mereka keturunan yang saleh dan saleha, sehingga mereka kelak akan berkumpul nanti di dalam surganya Allah, membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Itulah perintah Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah istrimu, jagalah anakmu, jagalah keluargamu agar mereka masuk ke surga dan agar mereka tidak terjerumus ke neraka. Itu perintah Allah surah At-Tahrim. Mudah-mudahan mereka dilanggengkan sehidup semati, mereka diberikan oleh Allah kekuatan, ketabahan dalam mengarungi rumah tangga, dan diberikan kesabaran oleh Allah sehingga menjalankan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Wallahu minkum. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa untuk mereka agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat mereka, memberikan mereka keluarga yang bahagia di dunia akhirat, dan Allah memberikan keturunan saleh salihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Siti Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa sayyidina Khalid wa sayyidina Fatwa wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Aisyah ridha wa Khadijah al-Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.